Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Apakah akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, mama, kakak adik, saudara dan saudari yang sangat dicintai Tuhan. Bacaan Injil yang telah diperdengarkan kepada kita memberikan kesan bahwa Yesus sengaja dikurbankan oleh mahkamah agama demi keselamatan seluruh bangsa. Pertanyaan mendasar untuk kita adalah, mengapa Yesus harus dikurbankan? Hal itu tentu dikarenakan kehadiran Yesus semakin populer di kalangan masyarakat Yahudi, dan tentu akan mengancam keberadaan pembesar-pembesar Yahudi. Karenanya, para pembesar bangsa Yahudi pun turut mendukung ungkapan kepala mahkamah agama dengan memboncengi anggapan demi keamanan masyarakat banyak. Maka sangat benar menurut mereka bahwa Yesus mesti ditangkap dan harus dibunuh. Bapak, mama, kakak adik, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kehadiran orang lain yang dianggap sebagai orang yang lebih baik tentu akan sangat mengganggu keberadaan kita. Belum lagi orang yang demikian memiliki kemampuan dan kecakapan yang lebih dari kita. Ada orang yang merasa sangat terbantu dengan kehadirannya, tetapi
Ada juga yang sepertinya menjadi takut karena bisa saja akan kehilangan kepercayaan, kehilangan kewibawaan, dan bahkan kehilangan mata pencaharian. Maka akan sangat mungkin jika kita akan berusaha melengsarkannya atau bahkan membuatnya terjatuh dan kehilangan kepercayaan oleh suatu kelompok komunitas tertentu. Sikap takut dan cemas memang senantiasa ada di dalam diri setiap orang. Dan sikap ini menjadi sangat nyata dalam konteks kehidupan saat ini. Kita takut karena wabah virus corona sudah semakin dekat di depan mata kita. Ada yang begitu antusias membenah diri, mengubah pola hidup, melakukan pengecekan kesehatan, dan ada yang masuk ke kamar dan berdoa di sana. Namun, tidak luput juga banyak yang melihatnya sebelah mata. Mulai memposting status, corona hanya terjadi di luar sana. Dia tidak akan mungkin masuk ke kampung-kampung. Ada juga yang membuat lelucon dan guyonan untuk sekedar melepas penat. Corona, Tagalaina, Siena, dan masih banyak yang lainnya. Maka marilah kita melihat ketakutan dan kecemasan sebagai momen untuk mawas diri. Tindakan dan perasaan yang muncul dalam diri orang-orang Yahudi adalah pelajaran yang mesti kita bawa ke dalam diri kita sebagai bahan untuk proyeksi dan introspeksi diri. Di luar maksud sebagai pelajaran bagi diri sendiri, tentu ketakutan akan terus menjadi lebih berkuasa dari martabat diri kita sebagai manusia. Akal budi dan nurani akan menjadi tumpul karena asupan pupuk kepada ketakutan lebih besar diperhatikan. Daya pikir dan pandangan yang rasional akan kabur karena senantiasa terbayang oleh ketakutan dalam diri kita. Mari, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita mesti bangkit dari ketakutan dan kecemasan kita. Ketakutan dan kecemasan adalah wabah dan virus yang bisa dapat pergi jika kita melihatnya sebagai pelajaran dan bahan untuk mawas diri. Tuhan Yesus selalu menaruh harapannya kepada setiap orang yang mau melihat ketakutan-ketakutan sebagai jalan kepada kebangkitan. Dan ingat, kebahagiaan itu tidak akan muncul pada orang-orang yang selalu pesimis. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari ketakutan hidup kami. Jadikanlah ketakutan menjadi kekuatan untuk berani dan mau mawas diri. Semoga